Bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Bali setelah melakukan lawatan ke Qatar dan juga Abu Dhabi. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terkini di mana Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan warga yang terdampak atau juga terimbas banjir. Saudara, ada beberapa titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tadi sudah menuju ke Pasar Badung dan juga ke Pasar Pumbasari. Saat ini dari informasi yang kami dapat dari jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, Presiden Prabowo Subianto saat ini menuju ke Jalan Sulawesi, saudara. Di titik-titik sebelumnya seperti visual yang Anda saksikan tadi, Presiden Prabowo Subianto juga mendengarkan secara langsung bagaimana kendala ataupun juga keluhan-keluhan dari masyarakat Bali yang terdampak banjir, ada yang terdampak tanah longsor dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang rusak termasuk kios-kios yang juga terdampak, saudara. Banjir Bali sendiri, saudara, telah berimbas cukup luas di beberapa daerah yang ada di kawasan Bali, di mana dari data BPBD Bali setidaknya ada 288 laporan terkait kejadian bencana di beberapa wilayah Pulau Bali. Banjir ada di 163 titik, tanah longsor 64 titik, pohon tumbang 35 titik, dan juga ada jembatan yang putus dan rusak di 2 titik. Harapannya tadi disampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto tentu saja ini juga bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi, termasuk juga memperbaiki fasilitas yang rusak. Saudara, saat ini saya sudah bersama atau bergabung dengan Kompas TV Profesor Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Warmadewa. Selamat sore Prof, kita lanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus begitu ya, mungkin bisa kita segarkan lagi bagi penonton Kompas TV yang baru saja bergabung dengan Putu di studio. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba ke Bali. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, pusat dan juga daerah terkait dengan banjir Bali yang selama 1 dekade ini baru terjadi sebesar ini, Prof? Ya, saya tidak bisa merinci mungkin secara lengkap dan detail. Bukan kebetulan, beliau sudah memprogramkan untuk mengunjungi Bali dan melihat kawasan terdampak. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, apalagi didampingi langsung oleh petinggi-petinggi Bali lah katakan, dan Kota Denpasar, ada Pak Gubernur, ada Pak Kota, dan tentu jajaran. Saya amati dari segi regulasi, ada beberapa regulasi yang menurut saya tidak nyambung. Gitu. Ada beberapa regulasi yang antara nasional atau pusat dengan di daerah terputus. Lalu daerah dengan sampai ke desa-desa juga terputus. Nah ini perlu rupanya ada koordinasi ulang di antara institusi agar peraturan-peraturan yang berlangsung, yang khususnya berkaitan dengan tata ruang, kedua berkaitan dengan regulasi perizinan. Ini ada hal-hal yang menurut anggapan saya tidak pas begitu, sehingga dengan demikian pengisian ruang-ruang yang terjadi di bumi ini, di lahan-lahan ini, ada beberapa bagian yang mungkin tidak kena. Termasuk, mohon maaf, bagaimana notaris bekerja, bagaimana BPN bekerja, bagaimana PU bekerja, dan yang lain-lainnya, sehingga dengan demikian jika ini bisa diperbaiki dengan konsisten dan berkelanjutan, saya kira tidak ada tumpang tindih. Sebab yang satu menyebutkan misalkan kurang benar, tapi di sisi lain menganggap benar, tapi akhirnya sama-sama diam dan tidak ada eksekusi. Sehingga dengan demikian saya sangat berharap pada beliau yang Bapak Presiden mungkin yang bisa nanti menyampaikan keputusannya, agar OSS ini juga bisa dipantau ulang di dalam perizinan, karena mohon maaf, belakangan ini Bali tidak hanya menjadi orientasi pusat investasi nasional, tetapi sudah menjadi kepentingan internasional. Sehingga penguasaan lahan yang cukup luas itu
tidak ada peran serta dari pemerintah ataupun masyarakat menurut pandangan saya. Lebih diputuskan di Jakarta. Sehingga dengan demikian ketika ini terjadi, akhirnya yang konflik di bawah antara masyarakat dengan masyarakat kita, lalu antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, di situ juga perlu kita perhatikan agar ada, mohon maaf nih, Bapak Presiden tentu dengan tim hadir kalau bagi memantau, mohon perhatian yang lebih lah kepada kami, karena kami sudah menggarisbawahi pembangunan ini diprioritaskan di dalam pariwisataan. Pariwisata menjadi garda depan di dalam atau lokomotif dalam pembangunan ekonomi di Bali. Dan sangat rentan jika ini banjir ini di travel warning nanti oleh banyak wisatawan dan negara-negara lain, kita tidak ada lagi pemasukan yang bisa dimanfaatkan. Oke, Prof, ini kemarin disampaikan bahwa memang ada curah hujan yang cukup tinggi begitu ya. Tapi kalau mendengar pernyataan Prof, artinya hujan deras itu keniscayaan. Tapi yang jadi masalah adalah saya juga dari Bali begitu ya, melihat banyak kemudian daerah-daerah yang sebelumnya ini bukan daerah wisata, sekarang sudah berganti jadi villa, berganti jadi restoran. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat Bali jadi tidak punya aliran air sehingga banjir ini menyebar di ratusan titik ini, Prof? Iya, Mbak Putu. Ini kejadian yang memang orang mungkin setuju dan tidak setuju mengatakan pariwisata salah satu pemicu penyebab katakan terjadinya banjir. Karena fasilitas pariwisata itu membutuhkan lahan. Dan lahan yang dibutuhkan itu sering tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Jadi mohon maaf ini nilai atau kecerdasan investor dengan kecerdasan peraturan itu agak beda. Dan ketika ini terjadi adalah negosiasi, sehingga dengan demikian di satu sisi kita mementingkan investasinya untuk pembangunan, tapi di lain sisi seperti banjir ini akhirnya kan mengorbankan rakyat sebenarnya, tidak kepada individu. Dan inilah yang menurut anggapan saya menjadikan lahan-lahan terbuka yang berubah fungsinya itu untuk villa, untuk restoran dan lain-lain, itu kan lahannya tertutup jadinya, tertutup oleh bangunan, kemudian ditutup lantainya oleh perkerasan, kemudian kalau itu sawah, aliran air dari Subak itu terputus dan tidak disambung oleh si pembangun ataupun siapa saja, pemerintah juga tidak. Jadi aliran air Subaknya mereka itu tersumbat, terputus. Sehingga dengan demikian ketika terjadi limpahan air yang cukup deras, itu cukup banyak intensitas hujannya, dia liar airnya. Liar itu artinya dia mencari jalan sendiri. Udahlah, gue sendiri aja deh, mau jalan-jalan kemana urusan gue, kata dia. itu yang terjadi. Prof, artinya yang harus dilakukan langkah pertama ini singkat saja, Prof. Yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali khususnya, kemudian juga pemerintah pusat selain perbaikan fasilitas umum adalah soal menciptakan resapan ya, Prof ya. Singkat saja. Iya, saya kira benar, dan itu sejak dari hulu sampai hilir, Mbak. Karena di hulu sekarang pembangunan pariwisata juga masif. Jadi resapan di atas sudah rusak, termasuk pembalakan hutan. Dan mengganti jenis-jenis tanaman oleh tanaman yang rakus dengan air. Tidak mampu gunung bukit itu menahan air lagi. Air tanah tak sanggup. Nah, oleh karena itu perlu segera direview. Apalagi kalau betul ada 178 atau 160-an itu titik itu. Di mana aja titik itu? Lalu kita lihat di mana sumber-sumber yang menyebabkan terjadi titik genangan air. Ada aliran airnya nggak? Ada sumber airnya nggak? Bagaimana lalu dan yang lainnya? Nah, akhirnya kemungkinan kita perlu juga membuat semacam dam-dam buatan atau embung untuk menampung limpasan air itu tidak terbuang percuma ke laut begitu. Saya kira itu. Oke, baik. Prof, jangan kemana-mana dulu. Saya